Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit demam berdarah, Dinas Kesehatan Bangli mengeluarkan surat edaran ke seluruh puskesmas, kelurahan, dan desa. Tim TPID Bangli pantau distributor beras. Mencoba kelezatan sop salmon, warung sepek di Tabanan. Pemkab Jemberana, Rabu 31 Januari, menggelar upacara ngaben kerangka manusia purbakala yang ditemukan di Gilimanuk. Rangkaian ngaben ini merupakan ngaben Kuse Pranawa, yakni mengaben simbol badan manusia atau pengawak daun alang-alang. Sementara 275 tulang belulang manusia purbakala tersebut saat ini berada di Universitas Gadjah Mada. 5 orang sulinggi kemudian menyucikan simbol roh dari kerangka manusia purba sesuai kepercayaan Hindu Bali. Bupati Jemberana Inengat Tambe mengatakan, ia telah mengumpulkan informasi dan data terkait diperbolehkan upacara pengabenan Kuse Pranawa bagi kerangka manusia prasejarah Gilimanuk. Kan manusia prasejarah, kerangka manusia prasejarah yang ada di Kabupaten Jemberana. Kalau seandainya kata sebutan pertama itulah binatang prasejarah, mungkin saya tidak pusing. Tetapi karena ada kata manusia prasejarah, kata manusia inilah saya sebagai bupati menjadi beban pikiran saya, gitu ya. Wajib saya sebagai bupati untuk melaksanakan penyucian terhadap kerangka-kerangka manusia yang ada di Gilimanuk ini. Ternyata dalam perjalanan itu kami menemukan kerangka yang ada di sini itu di Lab UGM. Hampir 275 ada kerangka di situ di UGM yang diteliti oleh ahli-ahli daripada UGM, gitu ya. Itu oke, tidak apa-apa. Tapi pada secara niskalo kita seluruh kerangka atau roh-roh yang ada di situ sudah kita panggil untuk pulang ke tanah Gilimanuk ini. Hari ini kita sucikan dengan kita sebut sebagai pengabenan Kuse Pranawa. Sementara untuk kerangka manusia purba Gilimanuk juga akan dilaksanakan upacara yang bernama ngulapin di Segara. Saat ini kerangka manusia purba masih dalam penelitian para ahli. Namun diperkirakan usianya sekitar 10.000 tahun dan merupakan leluhur masyarakat Jemberana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Menjelang Hari Raya Imlek yang jatuh pada hari Sabtu 10 Februari, hotel di kawasan Badung semarak dengan warna merah yang menjadi khas perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek. Hotel dan penginapan saat ini tengah bersolek untuk merayakan Imlek dan menyambut tamu yang mulai berdatangan merayakan libur panjang di Bali. Tiap tahun ya bikin dekorasi-dekorasi semacam ini mengikuti menurut seasonnya. Ini adalah untuk menarik wisatawan satu, selain itu juga untuk menunjukkan bahwa kita juga turut merayakan kegiatan-kegiatan atau acara-acara besar ini. Ini khususnya kan tahun ini kita bakal merayakan tahun naga ya. Jadi di sini kita punya dekorasi naga. Selain itu seperti biasa ada lampion-lampion dan warna-warna merah. Setiap Imlek kita melakukan atau memasang dekor ya seperti ini karena memang biar suasananya dapat. Ya. Berarti ini bisa disebut juga sebagai daya tarik juga Pak ya bagi wisatawan. Ya. Dan bukan saja daya tarik, tapi apresiasi terhadap tamu-tamu Cina. Pengelola memasang beragam pernak-pernik, mulai yang berbentuk naga, lampion, hingga pohon angpau.
sehingga suasananya mirip dengan di kawasan pecinan. Hotel di Bali tidak pernah luput merayakan Tahun Baru Imlek, apalagi jumlah wisatawan asal Tiongkok yang datang berlibur ke Bali terus bertambah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Di Jalan Melati Tabanan, ada salah satu warung yang menjadi favorit mereka yang menyukai masakan dari ikan salmon. Namanya Warung Sepet. Warung ini sudah berdiri sejak lama, dan salah satu menu yang banyak disukai orang adalah sop salmon. Sejak pagi hari warung ini dibuka, sudah ada pembeli yang datang untuk menyantap sop salmon. Hal ini tidak heran, karena warung sudah memiliki pelanggan tetap, dan pemiliknya Made Suparwo tetap mempertahankan cita rasa sop salmonnya. Sop salmon di warung ini disajikan dengan bumbu khas Bali, sehingga rasanya gurih dan sedikit manis. Yang menarik, sebagian besar pengunjung adalah wanita hamil. Terlepas benar atau tidak, mereka percaya daging ikan salmon sangat tinggi kandungan protein dan baik untuk ibu hamil. Jadi untuk manfaatnya untuk ibu hamil sendiri, saya sebenarnya kurang paham juga, kurang tahu. Tapi setahu saya sih kalau untuk ibu hamil itu mungkin untuk salmon karena mengandung omega 3, jadi bisa mencegah kecacatan pada bayi, dan juga setahu saya kalau untuk salmon sendiri itu bisa bermanfaat untuk kulit karena mengandung omega 3. Untuk regenerasi sel, untuk hamil, kecerdasan, bisa banyak sih manfaatnya. Itu paling ya 20-25% bisa. Made Suparwo mengaku dalam sehari ia bisa menjual sop salmon hingga 25 porsi. Selain rasanya yang enak, harga sop salmon juga relatif tidak terlalu mahal, Rp40.000 per mangkok. Sop salmon ini lebih nikmat jika dimakan bersama salmon goreng serta sayuran dan sambal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksemo.